Kita sering sekali melihat kegiatan-kegiatan umat Hindu khususnya di Bali yang memakai pejati. Suatu contoh, nangkil utawi mengunjungi matirta yatra ke pura-pura tersebut memakai sarana pejati. Ngulamin nungur pemuput memakai sarana pejati. Kadang-kadang ada orang mesesangi, kalau sesanginya bisa terpenuhi ditaur menghaturkan banten pejati. Nunas bos di Bali ini sangat lumrah sekali, juga tidak lepas dari banten pejati tersebut. Nah, sebegitu seringnya banten pejati itu digunakan dalam iadnya yang ada di Bali punika. Banten pejati juga sering disebut sebagai prasdaksina. Itu kepah juga di masyarakat. Tidak menyebutnya banten pejati, tapi menyebutnya prasdaksina. Ada juga yang menyebut banten pejati nike pinaka banten upasaksi. Dan secara umum banten pejati adalah banten pokok yang selalu mengikuti acara-acara utawi pancayatnya tersebut. Kalau dari segi bentuk, kita lihat di masing-masing daerah yang ada di Bali punika mungkin tidak sama persis. Ada perbedaan dari segi bentuk, ada perbedaan dari segi cara penyajiannya, tapi unsur inti, unsur yang utama, utawi unsur pokok itu sama. Mungkin napis saja atau apa saja yang menjadi unsur pokok daripada banten pejati tersebut. Kaping pertama punika wenten daksina. Daksina niki dari kelapa yang sudah dihaluskan. Daksina nika disebut yadnya patni. Yadnya patni itu adalah saktinya yadnya. Ada juga yang menyebut daksina pinaka swapralingga atau perwujudan Ida Batara. Tapi di dalam lontar yadnya Prakerti disebutkan daksina punika pinaka lambang yang guru, lambang yang tunggal, yang mana keduanya itu adalah Betara Siwa itu sendiri. Jadi di dalam daksina ini tidak sendiri, ada 13 unsur yang melengkapi daksina itu, yang merupakan perwujudan daripada Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai Sang Hyang Trio Dasa Saksi. Yang pertama adalah daksina itu sendiri, yang kedua ada tempat daripada daksina itu. Daksina itu dimasukkan ke dalam tempatnya yang disebut dengan wakul, yang mana pinggirnya ini disebut dengan serembeng. Itu simbol daripada akasa. Dan alas di bawahnya ini, yaitu alas serembeng ini, yang menyimbolkan pertiwi. Kemudian sebelum daksina itu ditaruh di dalamnya, itu di tengah wakul ini dikasih tapak dara dari 2 helai busung yang dijarit nyilang seperti ini, simbol daripada keseimbangan alam. Nah, setelah itu baru ditaruh daksina. Kemudian ada telur. Telur di sini adalah telur mentah, yaitu telur ayam, telur itik. Kenapa telur itik utawi telur bebek? Karena ini menyimbolkan triguna, yaitu satwika. Makanya memilih telur itik sebagai telur di dalam yang menemani daksina itu. Selain telur, ada juga beras. Beras itu
lambang daripada Betara Bayu. Beras itu jumlahnya agemel seperti ini, yang melambangkan kekuatan. Kemudian wenten di dalamnya adalah pangi. Pangi itu sebagai simbol sarwa pala. Beberapa buah-buahan disimbolkan dengan pangi, dan juga disebut pangi itu melambangkan Dewa Baruna yang menguasai lautan. Di samping itu ada juga di dalamnya tingkih. Tingkih itu menyimbolkan planet-planet seperti bintang. Itu planet yang ada di luar angkasa, salah satunya adalah bintang. Di dalamnya ada gegantusan. Gegantusan itu isi di dalamnya yaitu seperti kacang-kacangan, yaitu merupakan isi daratan. Bahasa Balinya adalah isin bumi. Ada garam, ikan teri, miwah sanetiosan yang merupakan isi lautan, sehingga di Bali disebut isin bumi, isin pasir. Itu dibungkus dengan daun pisang yang sudah tua yang disebut dengan daun keraras. Kemudian ada pepeselan. Pepeselan itu terdiri dari 5 daun dari bermacam-macam tumbuhan yang melambangkan panca dewata, yaitu Iswara, Betara Iswara, Betara Brahma, Betara Mahadewa, Betara Wisnu, dan Betara Siwa. Nika diikat menjadi satu yang disebut dengan pepeselan. Terus di dalamnya juga ada porosan. Porosan nika dari daun sirih, daun basi yang dikasih buah pinang dan juga pamor. Buah pinangnya ini menyimbolkan Brahma, daun basinya adalah Wisnu, pamornya ini adalah Siwa. Jadi porosan ini melambangkan Trimurti. Yang dipakai di sini adalah porosan silih asih. Silih asih ini melambangkan Sang Hyang Semara Ratih. Kemudian di dalamnya juga ada jinah bolong atau wang kepeng yang menyimbolkan windu atau nol. Tidak boleh uang kertas. Uang kertas sebagai sesarinya boleh, uang kepeng niki harus ada karena yang dibutuhkan selain itu adalah panca datu atau unsur logam yang ada di dalamnya.